Ini sekelumit cerita sebelum penculikan terjadi. Cerita tentang Letkol Untung Syamsuri panggil Letu Dul Arif sebelum penculikan. Seperti dikutip dari buku Pierre Tendean yang ditulis Maskuri. Terungkap pengakuan Letkol Untung Syamsuri di hadapan Mahkamah Militer Luar Biasa tentang perannya dalam peristiwa penculikan para jenderal pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 yang dikenal dengan peristiwa pengkhianatan G30 SPKI. Dalam pengakuannya di hadapan Mahkamah Militer Luar Biasa yang mengadilinya, Letkol Untung Syamsuri, mantan Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa Pasukan Pengawal Presiden Soekarno, mengungkapkan bahwa pada tanggal 7 September tahun 1965, dia memanggil anak buahnya Letu Dul Arif, Komandan Kompi Ceyon 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa di kamar tidurnya dalam asrama Kala Hitam Cakrabirawa. Setelah Dul Arif menghadap, Letkol Untung bertanya kepada anak buahnya itu tentang berapa orang di Kompi Ceyon Cakrabirawa yang bisa diikutkan dalam gerakan 30 September. Berapa anggota-anggota yang bisa digerakkan? Tanya Letkol Untung. Letu Dul Arif pun menjawab, yang bisa digerakkan kurang lebih 1 kompi. Kembali Letkol Untung bertanya kepada Dul Arif, apa sudah mengerti dengan pertanyaan saya tadi? Sedikit-sedikit saya sudah tahu, karena pernah mendengar dari pembina saya, kata Dul Arif. Dalam persidangan di Mahkamah Militer Luar Biasa, Letkol Untung Syamsuri juga menceritakan tentang pertemuan yang diadakan komplotan G30S pada tanggal 9 September tahun 1965 jam 17.00 di rumah Kolonel Abdul Latif. Pertemuan ini dihadiri Syam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI, Supono, juga dari Biro Khusus PKI, Letkol Untung, Kolonel Latif selaku tuan rumah dan Mayor Udara Sujono, Komandan Pasukan Pertahanan Pangkalan Udara Halim. Pertemuan ini adalah lanjutan pertemuan tanggal 6 September, kata Supono membuka pertemuan. Sesudah itu diadakan diskusi-diskusi yang menghasilkan gambaran kekuatan yang akan ikut dalam gerakan 30 September. Kekuatan itu terdiri dari 2 peleton dari Brigif 1 Kodam Jaya, 1 Kompi Resimen Cakrabirawa, 1 Batalion Auri, 2 regu dari Brigif 3 Para, 1 regu Pusdikes, dan 2000 sukta atau sukarelawan kita yang sudah terlatih. Dalam diskusi-diskusi ini kekuatan tersebut dipandang kurang memenuhi keyakinan, terutama karena terdiri dari kelompok-kelompok yang berlainan kesatuan-kesatuannya. Pesan dari kawan Ketua DNAID, supaya gerakan ini dilakukan secara mahtik dan menunjukkan kita kuat, yang penting, Dewan Jenderal itu harus diselesaikan dulu rencananya, kata Syam Kamaruzaman. Dalam pertemuan itu Kolonel Latif berpendapat bahwa pasukan-pasukan yang ada harus dibagi-bagi. Pertama, pasukan pengaman istana. Kedua, pasukan untuk pengaman objek-objek vital. Ketiga, pasukan untuk menyelesaikan Dewan Jenderal. Keempat, pasukan untuk menyediakan logistik. Keenam, pasukan untuk sektor dan cadangan di mana dalam kalkulasi-kalkulasi seterusnya dipandang perlu adanya 5-6 batalion militer. Mendengar pendapat Kolonel Latif, Syam Kamaruzaman kemudian berkata, dalam seluruh gerakan ini, janganlah kita semata-mata mendasarkan kepada kekuatan militer saja tetapi juga harus mendasarkan kekuatan massa. Sudahlah, kita mengejar waktu. Pokoknya yang penting rencana terhadap Dewan Jenderal ini harus segera dirumuskan lebih dahulu. Siapa yang dimaksudkan dalam Dewan Jenderal itu? Terdengar Kapten Wahyudi bertanya. Yang penting dimaksudkan dalam Dewan Jenderal ini ada 8 orang. 1 Jenderal Nasution, 2 Jenderal Ahmad Yani, 3 Jenderal Suprapto, 4 Jenderal Sukendro, 5 Jenderal S. Parman, 6 Jenderal Haryono, 7 Jenderal Sutoyo, 8 Jenderal Panjaitan, jawab Syam Kamaruzaman. Setelah itu, giliran Kolonel Latif yang bertanya, apakah cukup dengan 8 jenderal itu saja diselesaikan? Apakah tidak ada yang lain? Tanya Latif. Yang penting adalah 8 orang ini. Kalau yang 8 orang ini dapat diselesaikan, soal lain-lainnya sudah mudah nantinya. Di samping yang 8 orang ini ada 3 lagi, yaitu Hairul Saleh, Hatta dan Soekarni, kata Syam Kamaruzaman menjawab pertanyaan Latif. Kemudian pada tanggal 10 dan 11 September tahun 1965, Letkol Untung Syamsuri kembali memanggil Letu Dul Arif,
Dalam pertemuan itu, Letkol Untung berpesan kepada anak buahnya itu. Adapun pesan yang disampaikan Letkol Untung kepada Dul Arif. Pertama, supaya pasukan yang satu kompi dibagi atas peleton-peleton. Kedua, supaya mengadakan observasi ke rumah-rumah 8 jenderal untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam rumah. Lalu pada tanggal 13 September tahun 1965 diadakan rapat lagi di rumah Kolonel Latif di Cawang, Jakarta. Khusus dari rencana militer, gerakan ini akan mendapat bantuan dari Yon 454 Banteng Riders dan Yon 530 Para. Bung Untung supaya menghubungi mereka karena pembina-pembina di Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah membereskan soal ini. Tinggal Bung mengkonkretkan lagi di Jakarta, kata Supono dalam pertemuan di rumah Kolonel Latif. Orang tiga yang termasuk dalam rencana semula yaitu Hairul Saleh, Pak Hatta dan Sukarni, tidak disetujui pengambilannya dan dikeluarkan dari rencana atas perintah kawan Ketua DN Aidit, kata Syam Kamaruzaman menyambung omongan Supono. Dalam rapat itu juga dibicarakan mengenai pembagian sasaran. Mayor Udara Sujono memilih Jenderal Nasution, sementara Kolonel Latif memilih Jenderal Yani, Jenderal Sukendro dan Jenderal Panjaitan. Adapun Letkol Untung mengambil sisanya, yaitu Jenderal Suprapto, Jenderal S. Parman, Jenderal Haryono, dan Jenderal Sutoyo. Dalam perencanaan setiap jenderal disiapkan satu peleton. Saya minta khusus untuk 2 jenderal, yaitu Jenderal Nasution dan Jenderal Yani. Pasukannya diperkuat, karena 2 orang ini yang sangat penting, kata Syam Kamaruzaman. Selanjutnya dibicarakan tentang soal-soal penyelidikan dan organisasi gerakan yang mengambil keputusan. Disepakati, pasukan untuk teritorial Jakarta dibagi 6 sektor disebut Bima Sakti. Pasukan yang bertugas mengambil jenderal diberi nama Pasopati. Pasukan cadangan dinamakan Garuda, pasukan untuk basis dan logistik dinamakan Pringgondani. Pimpinan gerakan dinamakan Central Komando yang disingkat CENCO. Sementara tentang persenjataan untuk Sukta dalam rapat ditentukan sebagai berikut. Dari Auri, tersedia 2.000 senapan ringan. Dari Cakrabirawa, 2.000 senapan. Dari Brigif 1, 100 senapan. Dari Yon Ang Air tersedia 300 lebih dan lainnya akan diambil dari gudang Auri di Tanjung Priok yang semuanya diperkirakan dapat mempersenjatai 5.000 orang Sukta. Rapat di rumah Kolonel Latif selesai jam 1.00 dini hari. Rapat selanjutnya ditentukan tanggal 19 September tahun 1965 di rumah Kolonel Latif.